Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari kelas 4C ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dari materi ke-6 sampai ke-12 yang terdiri dari saya, Reisha Rini dengan NPM 114. Saya Fardianti dengan NPM 116. Saya Alia Faki dengan NPM 117. Saya Adena Safa dengan NPM 115. Saya Muhammad Taufik Dayat dengan NPM 120. Langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Di materi ke-7 yaitu ada tahap analisis dan investigasi sistem. Di dalam sebuah sistem perlu adanya sebuah pengembangan sistem supaya sistem tersebut mampu mengikuti apa-apa saja yang sekarang dibutuhkan sebuah konsumen. Maka dari itu di sini akan kita bahas sedikit mengenai hal yang diperlukan untuk pengembangan sistem, yaitu tahap penganalisaan dan investigasi masalah sebuah sistem. Tahap penganalisaan merupakan tahap investigasi awal terhadap sistem yang sudah berjalan. Di tahap ini akan dilaksanakan pendefinisian masalah, penyatuan konsep sistem, serta melakukan studi kelayakan sistem. Di sini ada observasi langsung, yaitu merupakan kegiatan mengamati secara langsung dari sebuah sistem. Perlu dilakukan menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana melakukan suatu sistem, siapa yang melakukannya, berapa lama melakukannya, di mana melakukan, dan lain-lain. Di sini ada 3 analisis untuk melakukan observasi langsung. Yang pertama ada wawancara. Wawancara merupakan suatu kegiatan yang paling tepat antara seorang sistem analis dengan organisasi atau perusahaan dan merupakan teknik yang paling produktif dalam mencari sebuah informasi. Hal itu dikarenakan wawancara merupakan suatu teknik di mana pencari dan pemberi data dapat langsung bertukar pikiran. Tujuan dari sebuah wawancara memeriksa dan melakukan cross-check terhadap kebenaran data dan info yang sudah diketahui sebelumnya. Wawancara juga bermanfaat untuk memperkuat dukungan dari elemen-elemen organisasi mengenai sistem baru yang diterapkan. Yang kedua ada kuesioner. Pemakaian kuesioner bertujuan untuk menggali fakta dan memperoleh berbagai mana masukan dari responden. Kelebihan dari metode ini adalah dapat melakukan penelitian untuk responden yang jumlahnya besar dan menjangkau responden yang berkedudukan jauh dari analis. Sedangkan kelemahan dari metode ini adalah di mana sulitnya responden memberikan jawaban yang detail terhadap suatu permasalahan, karena kuesioner bersifat sangat terbatas. Di samping sulitnya pembuatan kuesioner menyusun pertanyaan yang bermanfaat tanpa memikirkan jawaban terlebih dahulu. Yang ketiga ada sampling dokumen. Pada tahap ini dilakukan kajian secara menyeluruh serta mendalam terhadap kegiatan sistem pengelolaan data dan sistem informasi yang saat ini sedang berjalan. Juga perlu diketahui secara tepat mengenai bentuk sistem informasi yang bagaimanakah yang dikehendaki oleh manajemen sebuah dengan adanya rencana komputerisasi tersebut. Selanjutnya, untuk mendapatkan hasil analisa dan investigasi data secara komprehensif, seorang sistem analis perlu melakukan langkah-langkah seperti yang akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, memahami sistem lama. Tahap memahami sistem lama dapat dilakukan dengan melihat dan mengamati dokumen-dokumen sistem yang telah ada pada perusahaan seperti bagian alir, arus, dokumen, bagian alir sistem, struktur organisasi, deskripsi jabatan, kode rekening, dan salinan dokumen-dokumen bukti transaksi. Dengan demikian akan dapat dipahami sistem sebelumnya, yaitu berkaitan dengan apa yang dilakukan sistem lama, siapa yang menjalankan, siapa yang memakai, dan lain-lain. Yang kedua, evaluasi terhadap sistem yang ada. Setelah mendapatkan rincian deskripsi mengenai sistem yang sedang berjalan, sistem analis harus melakukan evaluasi terhadap sistem tersebut, yaitu bagaimana kelebihan dan kelemahan sistem yang telah berjalan selama ini. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang bisa ditingkatkan efektivitasnya.
Lalu evaluasi terhadap sistem yang sudah berjalan, terutama tentang kekurangan-kekurangannya, tentunya akan memberikan pembenaran terhadap rencana pengembangan sistem yang baru. Dan yang terakhir, sasaran sistem baru akan menjalani lebih jelas tentang apa yang harus ditambahkan atau dikurangi dari sistem lama, sehingga analis akan menjadi lebih mudah untuk membuat sebuah konsep tentang fitur sistem atau sistem baru yang akan dikerjakan. Selanjutnya, yang ketiga, memahami keinginan pemakai. Sebuah sistem informasi dirancang dalam keterkaitan dengan sistem pengambilan keputusan. Itu artinya salah satu kunci keberhasilan sebuah sistem informasi adalah jika sistem tersebut sesuai dengan keinginan dari pemakai atau konsumen. Keinginan pemakai yang dimaksud ini mencakup kebutuhan-kebutuhan akan output sistem serta model operasional sistem yang diinginkan. Kebutuhan yang akan output sistem adalah bahwa laporan yang dihasilkan akan memberikan manfaat bagi yang menggunakannya. Selanjutnya, ada beberapa hal yang membuat sebuah laporan tak mampu memberikan manfaat. Beberapa hal tersebut antara lain adalah: yang pertama, laporan kurang diakui kebenarannya. Yang kedua, hal ini bisa terjadi bila sebuah laporan memuat data-data yang tidak lengkap atau sangat kurang dari yang seharusnya. Yang ketiga, laporannya tidak disajikan dalam bentuk yang terperinci dan mudah dipahami, sehingga membutuhkan waktu tambahan untuk menganalisa dan memahami kembali laporan dengan membuat banyak data dan tidak terperinci. Yang keempat, laporan tidak memahami unsur tepat waktu. Penelitian tentang sebuah laporan tidak hanya meliputi bentuk dan jenisnya saja, tetapi juga meliputi jumlah dan frekuensi di hasilnya. Laporan tersebut dibandingkan dengan jumlah dan frekuensi tingkat kebutuhan manajemen akan laporan itu. Kemudian ada yang keempat, yaitu studi kelayakan sistem. Fase ini merupakan fase yang cukup penting, di mana akan dilakukan studi kelayakan terhadap sistem yang akan dibuat. Studi kelayakan akan menilai dari berbagai sisi apakah sistem memang layak untuk diimplementasikan. Penilaian tersebut antara lain mencakup yang pertama, kelayakan teknik. Kelayakan teknik digunakan untuk menilai dan menjawab pertanyaan apakah teknologi yang ada dapat diterapkan pada sistem. Kelayakan ini mencakup dua hal pokok yang harus dipertimbangkan, yaitu ketersediaan teknologi di pasaran dan ketersediaan ahli yang mengoperasikannya. Yang kedua ada kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi dapat dinilai dari dua hal pokok, yaitu biaya dan manfaat. Biaya mencakup besar biaya yang diperlukan untuk mengembangkan sistem tersebut, sedangkan manfaat mencakup besar manfaat yang diperoleh dengan pengembangan sistem. Kelayakan operasional. Studi kelayakan operasional mencakup beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan untuk menentukan layak dan tidaknya sistem dioperasikan. Beberapa hal tersebut antara lain kemungkinan bahwa sistem yang terlalu rumit sehingga sulit untuk dijalankan oleh operator, kemungkinan adanya keengganan pemakaian untuk meninggalkan sistem lama yang telah ditekuni selama bertahun-tahun, kemungkinan terjadi kesulitan melakukan pengendalian terhadap sistem oleh pihak manajemen kualitas informasi yang dihasilkan sistem apakah sudah cukup memuaskan pemakainya. Kemudian ada kelayakan waktu. Kelayakan waktu akan menilai apakah sistem dapat dikembangkan sesuai waktu yang ditetapkan sesuai kebutuhan sistem. Kemudian ada kelayakan hukum. Kelayakan hukum yang dimaksud adalah peninjauan kembali hal-hal yang menyangkut penerapan sistem dan dampak yang ditimbulkan. Kemudian ada tahap investigasi sistem. Tujuan tahap investigasi melihat dan mengevaluasi permintaan suatu pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau BANG-SISFO. Kegiatan pada tahap investigasi, aktivitas yang harus dilakukan pada tahap investigasi adalah proses BANG-SISFO adalah yang pertama studi awal atau initial investigation, yang kedua ada studi kelayakan atau feasibility study. Kesimpulan atau produk akhir tahap investigasi. Yang pertama melanjutkan usaha pembangunan atau pengembangan sistem informasi kepada tahap berikutnya dari daur hidup sistem. Yang kedua ada menyempurnakan sistem yang sedang berjalan melalui suatu proyek pembangunan atau pengembangan sistem informasi atau BANG-SISFO. Yang ketiga ada menghasilkan suatu laporan studi kelayakan yang berisi rekomendasi apakah sistem tersebut dapat dibangun serta diimplementasikan, termasuk di dalamnya pembahasan mengenai A. Keuntungan yang diperoleh dari sistem yang akan dibangun atau dikembangkan. B. Serta biaya yang diperlukan untuk membangun sistem tersebut.
Selanjutnya ada studi awal atau initial investigation. Tujuan studi awal yaitu untuk menentukan apakah permintaan bank siswa itu benar dan mungkin dapat dikerjakan. Selanjutnya ada kegiatan studi awal. Yang pertama, mendefinisikan masalah atau problem solve. Yang kedua, penjelasan prosedur sistem yang berjalan. Yang ketiga, membuat alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, mengklasifikasikan permintaan bank siswa. Yang kelima, mengevaluasi sistem yang sedang berjalan. Selanjutnya ada kesimpulan atau produk akhir studi awal. Yang pertama, permintaan awal bank siswa telah diproses dan personil yang menangani permintaan tersebut dapat membuat rekomendasi awal tentang kemungkinan tindak lanjut berikutnya. Yang kedua, pernyataan ringkas dari tujuan yang mendasari permintaan bank siswa serta kebutuhan dari sistem baru untuk pencapaian sasaran yang diproyeksikan. Yang ketiga, bentuk-bentuk output yang dikehendaki serta sumber data input yang digunakan. Yang keempat, prosedur sistem yang berjalan, yang berhubungan dengan sistem baru yang akan digunakan. Yang kelima, bentuk permasalahan yang ditemukan pada studi awal yang menyangkut segi operasional maupun kebijakan perusahaan. Yang keenam, perkiraan biaya dan keuntungan yang akan diperoleh, serta perkiraan jadwal waktu. Selanjutnya ada studi kelayakan atau feasibility study. Tujuan studi kelayakan yaitu untuk menentukan ruang lingkup sistem, perkiraan biaya dan sumber daya lainnya dalam mendukung proyek bank siswa yang diusulkan dan merekomendasikan suatu keputusan serta menyertakan saran-saran di dalam laporan bank siswa apabila proyek bank siswa tersebut layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya ada kegiatan studi kelayakan. Yang pertama, membuat kesimpulan dari studi awal. Yang kedua, menentukan alternatif pemecahan yang sudah dibuat dan dipilih. Yang ketiga, melihat kelayakan sistem yang akan dibangun. Kesimpulan atau produk akhir studi kelayakan. Yang pertama, laporan studi kelayakan yang akan dilaporkan kepada pihak manajemen. Yang kedua, rencana kerja yang akan dilaksanakan di dalam proses bank siswa. Yang ketiga, penyiapan kertas kerja dan dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan pada tahap berikutnya. Kategori aspek kelayakan. Pertama, kelayakan teknis. Kelayakan teknis perangkat keras dan kelayakan lunak. Kedua, kelayakan ekonomi. Apakah ada keuntungan atau kerugian, efisiensi, biasa, operasional organisasi. Yang ketiga, kelayakan operasi. Berhubungan dengan prosedur, operasi, dan orang yang menjalankan organisasi. Yang terakhir, kelayakan jadwal. Dapat menggunakan model-model penjadwalan seperti PERT dan Gantt chart. Apakah jadwal pengembangan layak atau tidak? Slide selanjutnya 8, e-commerce, pasar digital, dan barang digital. Di zaman era digital seperti saat ini, tentu saja manusia memiliki pemikiran dan inovasi yang luas. Dalam dunia bisnis saat ini, dibutuhkan adalah sebuah teknologi, apalagi dunia bisnis saat ini sudah berbasis online. Sehingga membuat bisnis saat ini menjadi efisien, praktis, dan mempermudah dalam penjualan dan pembelian sebuah barang. Penemuan tersebut melibatkan jaringan sosial, yaitu sebuah situs yang menyediakan sebuah lapak di dunia maya untuk dapat diakses oleh semua manusia. Penemuan ini disebut dengan e-commerce. E-commerce adalah sebuah perdagangan, penjualan, pembelian menggunakan jaringan teknologi seperti internet. Sederhananya, e-commerce adalah membuat, pengelola, dan meluaskan hubungan komersial secara online. Selanjutnya, 8 keunikan fitur dalam e-commerce. 1. Ubiquity, memiliki arti yang artinya e-commerce itu ada di mana-mana. E-commerce menggunakan teknologi internet atau web yang tersedia dan dapat diakses dimanapun. Efeknya dari fitur ini adalah marketplace dihapus dari temporal, lokasi geografis untuk menjadi marketplace, serta kenyamanan pelanggan ditingkatkan dan biaya belanja dikurang. 2. Global research, memiliki arti teknologi ini sangat luas dan kemungkinan e-commerce dapat mendunia. Efeknya kemungkinan perdagangan melintas batas-batas budaya dan nasional dengan mulus tanpa modifikasi. Serta marketplace termasuk berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. 3.
universal standar. Sistem komputer yang berbeda memudahkan untuk berkomunikasi situs dengan yang lain dengan masuk ke berbagai kelas pasar, dari pasar yang lebih rendah maupun lebih tinggi. Yang keenam ada richness, yaitu fitur ini mendukung untuk menyampaikan pesan audio, video, dan teks kepada konsumen sekalipun. Yang keenam ada interactivity, yaitu adanya interaksi antara penjual dan pembeli. Yang keenam ada information density, yaitu total jumlah dan kualitas dalam informasi padat. Yang ketujuh ada personalization dan customization, yaitu memungkinkan adanya modifikasi pesan dan barang. Yang kedelapan ada sosial teknologi, yaitu dapat mempromosikan barang atau produk menggunakan teknologi. Selanjutnya ada digital market, yaitu adalah suatu usaha untuk melakukan pemasaran sebuah brand atau produk melalui dunia digital atau internet. Tujuannya ialah untuk menjangkau konsumen maupun calon konsumen secara cepat dan tepat waktu. Secara mudahnya ialah digital marketing ialah suatu cara untuk mempromosikan produk atau brand tersebut melakukan media internet, bisa melalui iklan di internet, Facebook, YouTube, ataupun media sosial lainnya. Contoh digital market yaitu Pocari Sweat. Di sini ada good market. Barang adalah produk konsumsi nyata, artikel, komoditas yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan dengan imbalan uang serta memiliki karakteristik fisik yaitu bentuk, penampilan, ukuran, berat, dan lain-lainnya. Barang mampu memuaskan keinginan manusia dengan memberikan utilitas atau kegunaannya untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Barang atau goods pada dasarnya dapat dipakai sekali saja ataupun ada yang bisa dipakai untuk berulang kali. Kesimpulannya yaitu dengan berkembangnya teknologi pada masa sekarang sangat mempermudah kegiatan manusia dalam berbisnis karena sudah banyak sekali e-commerce yang ada, tinggal kitanya saja yang harus memanfaatkan itu dengan baik dan menjadikan itu sebagai peluang bisnis yang besar. Selanjutnya jenis-jenis e-commerce. Yang pertama, business to business, P2B e-commerce. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis perusahaan. B2B adalah transaksi baik secara elektronik maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis lain. Yang ketiga, konsumen dari penjualan barang dan jasa ini merupakan sebuah grup atau kelompok yang menjalankan bisnis dan bukan konsumen perorangan. Yang keempat, salah satu contoh mudahnya adalah jika bisnis Anda menjadi produsen pada bahan baku kulit sintetis untuk usaha pembuatan tas dan sepatu. Yang kelima, jenis B2B menyediakan volume kebutuhan barang dan jasa yang besar sehingga pelakunya membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan bisnisnya dan tentu saja resikonya juga cukup besar. Yang keenam, oleh karena itu pelaku bisnis B2B biasanya menggunakan elektronik, data, e-tracing, dan email dalam proses transaksi, pemberian informasi serta konsultasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, consumer to consumer C2C. Selain B2C, consumer to consumer juga termasuk jenis model bisnis e-commerce yang populer. Di dalam platform tersebut, konsumen yang bertindak sebagai penjual dan memposting berbagai produk untuk dibeli oleh konsumen lainnya. Contohnya, platform C2C yang sudah terkenal di Indonesia adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan sebagainya. Untuk model classified yang memberikan kebebasan terhadap penjual dan pembeli untuk bertransaksi secara langsung. Metode transaksi yang kerap dilakukan adalah melalui cash on delivery atau COD. Website untuk model classified yang terkenal di Indonesia yaitu OLX dan Koskus. Yang keempat ada customer to business atau C2B e-commerce. Ini adalah kebalikan penuh dari jenis B2C yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam jenis ini, individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Situs e-commerce mengadopsi jenis C2B yang populer adalah Freelancer.com. Ini adalah website yang menjadi wadah bagi para freelance dari berbagai bidang untuk menawarkan keahlian masing-masing. Pada website ini, perusahaan akan menyebutkan kebutuhan mereka, memberikan kualifikasi yang diperlukan, dan upah yang disediakan. Setelah itu, para freelance yang memenuhi kualifikasi dapat melakukan promosi tentang kemampuan mereka dan melakukan penawaran upah.
Business to Administration atau B2A dan Customer to Administration atau C2A, e-commerce. Business to Administration atau B2A atau yang bisa dikenal sebagai Business to Government, B2G, adalah jenis e-commerce yang menjual produk atau jasa kepada lembaga pemerintah. Niatnya pihak bisnis akan menawarkan berbagai jenis produk yang dibutuhkan untuk operasionalisasi dan proyek pemerintah. Dan transaksi jenis ini dilakukan dengan mengajukan tender. Selain itu ada pula jenis Customer to Administration atau C2A atau Consumer to Government atau C2G yang merupakan proses transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu kepada lembaga pemerintah. Kedua jenis bisnis e-commerce ini mempunyai tujuan yang sama, yakni untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan penggunaan layanan baik pemerintah maupun individu dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian ada online to offline atau O2O e-commerce. Ini adalah jenis bisnis baru di mana produsen menggunakan dua salur baik itu online maupun offline. Pihak produsen akan melakukan promosi, menemukan konsumen, menarik konsumen serta meningkatkan kesadaran mereka terhadap produk dan layanan melalui jaringan online. Yang kemudian diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Selain itu, jenis O2O juga berhubungan dengan aktivitas pemesanan secara online dan melakukan pengambilan barang di toko offline. Jenis ini banyak digunakan pada sektor transportasi seperti Gojek dan Grab serta akomodasi seperti Airbnb, Airi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bentuk bisnis e-commerce di Indonesia. Yang pertama ada classified atau daftar iklan baris. Daftar iklan baris merupakan bisnis e-commerce yang paling sederhana dari bentuk e-commerce yang lainnya. Sistem bisnis ini yakin penyedia jasa iklan baris bertindak sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Contoh dari metode ini yang sangat terkenal adalah COD atau Cash on Delivery. Yang kedua, marketplace C2C. Model marketplace C2C atau customer to customer hampir sama dengan daftar iklan bisnis. Bedanya pada model ini, pelaku bisnis e-commerce tidak hanya mempromosikan produk penjual saja, tetapi juga memberikan layanan transaksi keuangan secara online. Layanan ini disebut dengan layanan escrow atau rekening pihak ketiga dengan tujuan menjamin keamanan transaksi. Uang yang sudah ditransfer oleh pembeli akan disimpan pada rekening pihak ketiga dan penjual akan menerima uang tersebut jika pembeli sudah menerima barang atau produk yang dibeli, dan jika transaksi gagal atau bermasalah maka uang yang akan dikembalikan kepada pembeli. Selanjutnya ada shopping mall. Shopping mall ini mirip dengan sistem marketplace, tetapi pihak yang berjualan di e-commerce bentuk ini adalah brand yang besar dan ternama atau memenuhi persyaratan tertentu, karena sistem ini akan melakukan verifikasi terlebih dahulu dengan ketat. Yang keempat, toko online B2C. Model bisnis ini juga termasuk sederhana, di mana pihak e-commerce menjual produk dagangannya sendiri secara online, dengan kata lain seperti online shop yang kita kenal. Namun untuk menjalankan model ini, Anda harus mengelola website, membeli dominan, dan menghandle semua transaksi sendiri. Yang kelima, toko online sosial media. Model e-commerce ini pasti sangat familiar untuk Anda. Toko online di sosial media merupakan hal yang sangat umum di Indonesia. Facebook dan Instagram merupakan sosial media yang paling banyak digunakan untuk menjual produk secara online. Peluangnya pun sangat besar karena hampir semua masyarakat kini memiliki sosial media. Selain modalnya yang kecil, sistem penjualan lewat sosial media juga mudah, fleksibel, sehingga tidak repot. Selanjutnya ada produk paling laris di bisnis e-commerce. Yang pertama ada gadget. Produk ini menempati peringkat teratas dalam pencarian produk di lapak e-commerce. Gadget menjadi barang penting yang selalu dibutuhkan banyak orang saat ini karena hampir setiap orang hampir tidak bisa hidup tanpa gadget. Dari bisnis sampai bersosialisasi, semua dilakukan melalui dunia digital yang terhubung melalui gadget. Maka tidak heran jika barang yang satu ini menjadi produk paling laris di lapak e-commerce saat ini. Selanjutnya ada fashion. Perubahan tren fashion yang cepat dan banyaknya jenis fashion yang dipilih membuat produk fashion ini selalu dinamis dan secara terus-menerus dibutuhkan oleh banyak konsumen. Jika ingin menjadikan produk fashion sebagai ide bisnis, maka pastikan Anda menentukan jenis fashion apa yang ingin Anda jual. Apakah busana formal atau kasual, untuk anak-anak atau dewasa, untuk pria atau wanita. Perlengkapan rumah tangga. Biasanya produk jenis ini menjadikan sasaran konsumen kalangan wanita bahkan pasangan muda untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.
Perlengkapan rumah tangga ini selain memiliki banyak varian jenis, juga memiliki banyak varian harga yang bisa disesuaikan dengan kualitas dan dana yang dimiliki oleh konsumen. Jika ingin menjadikan salah satu produk paling laris di e-commerce ini sebagai ide bisnis Anda, maka pastikan untuk menentukan jenis dan level harga yang ingin dipasarkan sehingga sesuai dengan sasaran konsumen yang ingin Anda bidik. Selanjutnya ada produk kesehatan. Kesadaran masyarakat akan kesehatan semakin hari semakin meningkat. Terlihat di pencarian dalam lapak e-commerce, produk kesehatan banyak dibutuhkan. Jika Anda juga tertarik dengan ide bisnis ini dan ingin menjualnya, pastikan produk yang Anda miliki sudah mengantongi sertifikat layak di BPOM dan Departemen Kesehatan, agar keamanannya terjamin dan tidak menimbulkan keraguan bagi konsumen untuk mengkonsumsinya. Produk kecantikan. Berbagai produk kecantikan seperti lotion, krim, vitamin, dan lainnya banyak ditemukan di lapak e-commerce dan selalu laris manis terjual, mulai dari produk lokal hingga impor. Banyak ditemukan di lapak tersebut dan tidak pernah sepi peminat. Jika ingin menjadikan produk kecantikan sebagai peluang bisnis, Anda pastikan untuk menawarkan produk kecantikan dari brand yang sudah dikenal luas dan izin keamanan produk yang sudah disahkan lembaga terkait agar tidak menimbulkan dampak merugikan pada konsumen dan terhindar dari komplain konsumen. Di sini yang ke-9 ada arus informasi dan jaringan. Data dan informasi diperlukan semua unit kerja dan semua tingkat kegiatan sebagai bahan komunikasi organisasi. Dokumen informasi fisik dapat dikomunikasikan secara tradisional, sedangkan data atau informasi, yaitu non-fisik, dapat dikomunikasikan secara elektronik. Karena itu, arus komunikasi data dan informasi menjadi sangat penting untuk menjalankan roda organisasi. Arus tersebut dewasa ini dikenal sebagai arus informasi jaringan yang terdiri dari distribusi informasi, arus informasi vertikal, arus informasi horizontal, dan arus informasi organisasi dan diskusi. Distribusi informasi. Distribusi informasi dapat dilakukan secara tradisional, yaitu dengan penyampaian fisik dokumen informasinya sendiri, atau dilakukan secara modern yang pengiriman data informasi non-fisiknya melalui saluran elektronik, misalnya melalui jaringan area lokal atau local area network atau LAN, maupun jaringan komputer terminal atau jaringan area luas, yaitu with area network atau WAN. Dewasa ini kegiatan manajemen sistem informasi banyak menggunakan cara pengiriman modern. Setiap kegiatan memerlukan data dan informasi baik yang berasal dari unit kerja sendiri atau dari unit kerja lain. Arus tersebut dapat berjalan secara vertikal dan horizontal. Arus informasi vertikal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara vertikal dari atas ke bawah atau top down, atau dari bawah ke atas atau bottom up. Umumnya arus yang mengalir antara tingkat kegiatan pada satu unit kerja yang sama, misalnya pada unit-unit pemasaran, produksi, personalia, keuangan, dan lain-lain. Arus informasi horizontal adalah arus yang mengalirkan data dan informasi secara sejajar atau horizontal pada satu kegiatan, satu tingkat, baik pada unit kerja yang sama atau pada unit kerja yang berlainan. Contoh hubungan setingkat antar unit kerja adalah arus antara subsistem penjualan dengan subsistem akuntansi. Pada komunikasi jaringan, misalnya timbul istilah muatan data yang diambil dengan cara turun ke bawah atau download, dan muatan yang diambil dengan cara naik ke atas atau upload. Data informasi yang dihasilkan dari tiap kegiatan diperlukan juga oleh tingkat manajemen di atasnya atau unit lain dalam organisasi, sehingga terjadi suatu arus informasi dalam unit kerja tertentu yang disebut arus informasi vertikal, dan antar unit kerja lainnya dalam suatu organisasi yang disebut arus informasi horizontal. Arus data dan informasi yang bersifat kebijakan atau polisi organisasi akan dimulai dari manajemen lini atas, kemudian mengalir ke bawah sampai ke tingkat operasional. Arus data dan informasi pelaksanaan atau implementation akan berjalan dari bawah ke atas, sebagaimana dikatakan di atas. Arus tersebut disebut arus vertikal, dan data informasi yang dihasilkan dari kegiatan pelaksanaan dapat juga berjalan ke samping atau horizontal.
Selanjutnya, arus informasi organisasi. Subsistem informasi pemasaran dan perencanaan strategis adalah subsistem yang menghasilkan pemasukan nyata dari keseluruhan sistem. Sebagai produk dari subsistem dasar, subsistem pemasaran menggunakan sumber data dasar yang sudah dikumpulkan dan disimpan data tersebut dengan cara tertentu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan manajemen khusus, seperti pertanyaan mengenai efek dari promosi penjualan, efek dari perubahan harga dan produk bauran atau mix, keuntungan dari dekorasi toko, dan keinginan memperkenalkan produk baru. Hasil lain subsistem pemasaran adalah ramalan penjualan. Ramalan penjualan adalah berdasarkan sejarah perkembangan di mana informasi datang dari subsistem akuntansi, sebagaimana proyeksi kegiatan-kegiatan eksternal seperti kecenderungan pembelian, faktor ekonomi, dan lain-lain. Ramalan penjualan sangat berguna bagi semua aspek bisnis. Hasil dari subsistem perencanaan strategis adalah kebijakan pemasaran serta rencana keuntungan, jadwal pembelian, anggaran kegiatan. Informasi tersebut masuk ke subsistem akuntansi untuk dibuatkan perhitungan kegiatan aktual. Selanjutnya, komunikasi jaringan informasi. Pengoptimalan pemakaian komputer tunggal atau stand-alone komputer telah dilakukan orang dengan membentuk suatu jaringan komputer sehingga penggunaannya untuk keperluan kantor dan pelayanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pekerjaan jaringan komputer tersebut pada dasarnya adalah memindahkan atau mentransmisikan data dari satu komputer ke komputer lain. Aplikasinya terlihat pada kegiatan internet, LAN dan WAN. Selanjutnya, aplikasi jaringan penghubung data. Penghubung komputer yang berjarak tertentu dengan komputer lain dilakukan pertama kali pada tahun 1940 ketika Dr. George Tibbits mengirim data mesin kalkulasi melalui saluran telegraf dari Tromond College dan New Hampshire ke Bell Laboratories dan New York City. Kejadian itu menandai kelahiran komunikasi data atau kemudian dikenal luas sebagai jaringan komunikasi informasi. Data dikirim melalui saluran telepon, melalui satelit, dan dibawa melalui udara oleh microwave. Setiap bisnis atau rumah dengan sebuah komputer dan sebuah telepon sudah mudah akses pada berbagai keperluan pelayanan komunikasi data, mulai dari surat elektronik dan laporan stok untuk katalog barang eceran dan permainan atau games. Komunikasi data merupakan kegiatan industri besar yang terus berkembang hingga sekarang. Aplikasi prinsip-prinsip dan teknologi komunikasi data secara cepat mengubah kehidupan masyarakat. Ada beberapa cara komunikasi data yang digunakan sekarang. Yang pertama ada otoritas kantor. Otomatisasi kantor diartikan sebagai penggunaan teknologi pengelolaan informasi dan teknologi komunikasi dalam mengetikkan, pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pencarian kembali, dan komunikasi data kantor. Yang kedua ada stasiun kerja. Kebanyakan kegiatan di tempat kantor dilakukan dengan menggunakan komputer disebut stasiun kerja atau workstation. Stasiun kerja di sini diartikan sebagai tempat di mana biasanya terdapat sebuah mikrokomputer dengan aplikasi perangkat lunak atau dalam satu sistem terminal yang berhubung dengan mikrokomputer dan mainframe. Yang ketiga ada surat elektronik, yaitu surat elektronik penggunaan komputer untuk mengirim pesan, memo, surat, dan lain-lain bentuk koresponden kantor. Pada banyak sistem surat elektronik, memo, surat, laporan, dan bahkan ilustrasi dimasukkan ke sebuah terminal atau mikrokomputer dikirim ke komputer pusat. Yang keempat ada konferensi elektronik adalah komunikasi satu arah yang paling efektif seperti mengirimkan memo ke kepala bagian misalnya, tetapi konferensi elektronik adalah yang paling efektif bila orang harus bertukar pikiran atau ide pada suatu percakapan yang saling bersambutan atau bila pertemuan tatap muka yang diinginkan tidak mungkin berlangsung. Terdapat dua bentuk konferensi elektronik yang digunakan dewasa ini. Satu, konferensi dengan komputer. Yang kedua, telekonferensi. Konferensi dengan komputer sebagai perluasan pada sistem surat elektronik, maka pada konferensi komputer peserta dimungkinkan untuk berdiskusi secara langsung dari lokasi yang berbeda. Yang keenam ada
telekonferensi. Kadang-kadang komunikasi tatap muka dalam satu ruangan memang diinginkan, tetapi karena berbagai kendala maka tidak semua orang dapat menghadiri rapat tersebut. Untuk mengatasi hal itu, maka telekonferensi dapat digunakan, yaitu rapat dengan masing-masing peserta berada pada tempat-tempat terpisah, masing-masing menghadap komputer. Yang ketujuh ada surat dengan suara. Surat dengan suara adalah sistem transmisi pesan secara elektronik yang serupa dengan suara elektronik, dengan perbedaannya pada adanya suara. Sebagaimana surat elektronik, surat dengan suara dapat dikirim dari lokasi yang jauh atau remote setiap waktu, baik siang atau malam. Selanjutnya materi ke-10, Sistem Informasi Manajemen dan Peranan dalam Operasional Perusahaan. Definisi sebuah sistem informasi manajemen, istilah yang umum dikenal orang adalah sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu, integrate untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi. Sistem ini menggunakan perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software, komputer, prosedur pedoman, model manajemen dan keputusan, dan sebuah database. E-bisnis didefinisikan sebagai penggunaan teknologi internet untuk bekerja dan menguasai proses bisnis, e-commerce, dan enterprise collaboration antara sebuah perusahaan dengan konsumennya, supplier, dan stakeholder bisnis lainnya. Perusahaan-perusahaan bergantung pada aplikasi e-bisnis untuk yang pertama, memperbaharui proses bisnis internal. Kedua, implementasi sistem e-commerce dengan konsumen dan supplier mereka. Dan yang ketiga, mempromosikan enterprise collaboration antara tim bisnis dan tim kerja. Selanjutnya ada internet working. Adalah suatu bentuk hubungan kerjasama yang terjalin dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan kerja komputer atau komputer network berbentuk internet, extranet, dan intranet. O'Brien dan Maracas tahun 2009 menjelaskan bahwa bentuk hubungan kerjasama yang terjalin pada internet working adalah dengan menggunakan sarana teknologi informasi, yaitu jaringan komputer berbentuk intranet, extranet, dan internet. Internet adalah jaringan komputer yang penggunaannya sangat terbatas hanya untuk pihak-pihak tertentu dalam perusahaan. Jaringan ini memungkinkan karyawan dalam suatu perusahaan dapat saling berkomunikasi, berbagi informasi, bekerja sama, dan melakukan aktivitas lainnya yang dapat mendukung proses bisnis. Sedangkan extranet adalah jaringan yang memanfaatkan teknologi internet yang hanya sebatas menghubungkan perusahaan dengan pemasok, pelanggan, dan mitra bisnis dari perusahaan tersebut. Jadi extranet memungkinkan mitra bisnis suatu perusahaan untuk mengakses situs web intranet tertentu dan database perusahaan. Internet adalah jaringan komputer yang berhubung satu sama lain yang dapat menjangkau ke seluruh dunia. Perusahaan biasanya memanfaatkan jaringan ini untuk memasarkan, penjualan, dan semua aplikasi yang berhubungan dengan pelanggan. Nugroho 2004 berpendapat website merupakan sekumpulan halaman atau web page yang dimulai dengan halaman depan homepage yang memberikan berbagai informasi iklan dan program interaksi. Menurut O'Brien dan Maracas, dengan menggunakan internet working, perusahaan sebagai enterprise dapat memperoleh business value antara lain. Yang pertama, mengatasi hambatan geografis, yaitu dengan menyediakan customer service yang lebih baik dengan mempersingkat waktu dalam memenuhi permintaan konsumen. Selain itu, dapat mempercepat cash flow sebab pembayaran sudah dilakukan secara online, karena perusahaan juga melakukan kerjasama dengan perusahaan perbankan, mendapatkan revenue baru dari penjualan online. Yang kedua, mengatasi hambatan waktu, karena dengan menggunakan IT yang berbasis jaringan, informasi yang dibutuhkan maupun informasi yang disampaikan dari perusahaan kepada pihak-pihak terkait dapat dilakukan pada saat itu juga dalam hitungan detik. Selanjutnya, mengatasi hambatan biaya. Kolaborasi antara perusahaan dengan bisnis partner, customer, dan supplier, serta para pekerja dapat dilakukan dengan lebih efisien dengan menggunakan internet, extranet, dan internet. Karena komunikasi yang terjalin baik dengan bisnis partner ataupun dengan para pekerja berlangsung secara interaktif, maka kualitas bisnis dan pelayanan yang dihasilkan dapat lebih baik. Mengatasi hambatan struktural, yaitu dengan mendukung link ACGES untuk mencapai keunggulan yang kompetitif.
Dengan adanya bisnis yang berbasis e-commerce website, maka pelaksanaan transaksi terhadap supplier dan customer dapat dilakukan perusahaan dengan lebih fleksibel. Selain itu, secara tidak langsung perusahaan juga dapat membantu menumbuhkan kesetiaan customer dan supplier melalui peningkatan pelayanan yang berbasis web tersebut. Sebagai contoh, baik supplier ataupun customer ataupun pekerja sekalipun dapat dengan mudah mencapaikan saran maupun keluhan-keluhan demi meningkatkan kenyamanan pelayan. Dengan menghiraukan jabatan struktural dan organisasi, hilangkan hambatan struktural ini dapat membantu terbentuknya pasar baru dan jaringan distribusi yang lebih luas. Selanjutnya, beberapa keunggulan atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. Meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat, waktu, dan akurat bagi para pemakai tanpa menghiraukan adanya perantara sistem informasi. Menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif, mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan keterampilan pendukung sistem informasi. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi, mengantisipasi dan memahami konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru, memperbaiki produktivitas dalam aplikasi, mengembangkan dan pemeliharaan sistem. Selanjutnya, sistem informasi manajemen untuk pendukung pengambilan keputusan. Sebuah sistem keputusan yaitu model dari sistem dengan mana keputusan diambil dapat tertutup atau terbuka. Sebuah sistem keputusan tertutup menganggap bahwa keputusan dipisah dari masukan yang tidak diketahui dari lingkungan. Dalam sistem ini, pengambilan keputusan dianggap mengetahui semua perangkat alternatif dan semua akibat atau hasilnya masing-masing. Sistem informasi manajemen berdasarkan kegiatan manajemen. Sistem informasi untuk pengambilan operasional. Pengendalian operasional adalah proses pemantapan agar kegiatan operasional dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian operasional menggunakan prosedur dan aturan keputusan yang sudah ditentukan lebih dahulu. Sebagian besar keputusan bisa diprogramkan. Sistem informasi untuk pengendalian manajemen. Informasi pengendalian manajemen diperlukan oleh manajemen departemen untuk mengukur pekerjaan, memutuskan tindakan, pengendalian, merumuskan aturan keputusan baru untuk diterapkan personalia operasional, dan mengalokasikan sumber daya. Sistem informasi untuk perencanaan strategis. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk mengembangkan strategi di mana suatu organisasi akan mampu mencapai tujuannya. Horizon waktu untuk perencanaan strategis cenderung lama, sehingga perubahan mendasar dalam organisasi bisa diadakan. Sistem informasi manajemen berdasarkan fungsi organisasi. Sistem informasi manajemen dapat dianggap sebagai suatu federasi subsistem yang didasarkan atas fungsi yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Masing-masing subsistem membutuhkan aplikasi-aplikasi yang membentuk semua proses informasi yang berhubungan dengan fungsinya, walaupun akan menyangkut database, model base, dan beberapa program komputer yang biasa untuk setiap subsistem fungsional. Dalam masing-masing subsistem fungsional terdapat aplikasi untuk proses transaksi, pengendalian operasional, pengendalian manajemen, dan perencanaan strategis. Materi ke-11 yaitu peranan sistem informasi dalam bisnis. Sistem informasi mempunyai 3 tugas utama dalam sebuah organisasi, yaitu 1. Mendukung kegiatan-kegiatan usaha atau operasional, 2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen, 3. Mendukung persaingan keuntungan strategis. Beberapa sistem informasi dapat diklasifikasikan sebagai sistem informasi operasi atau manajemen, sementara yang lainnya menjalankan berbagai macam fungsi. Peranan proses bisnis dan operasional. Peranan sistem informasi untuk operasi bisnis adalah untuk memproses transaksi bisnis, mengontrol proses industrial, dan mendukung komunikasi serta produktivitas kantor secara efisien. Yang A, Transaction Processing System atau TPS.
TPS berkembang dari sistem informasi manual untuk sistem proses data dengan bantuan mesin menjadi sistem proses data elektronik atau Electronic Data Processing System. TPS mencatat dan memproses data hasil dari transaksi bisnis seperti penjualan, pembelian, dan perubahan persediaan atau inventory. TPS menghasilkan berbagai informasi produk untuk menggunakan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, TPS membuat pernyataan konsumen, cek gaji karyawan, kwitansi penjualan, order pembelian, formulir pajak, dan rekening keuangan. Selanjutnya, B. Proses Control System (PCS). Sistem informasi operasi secara rutin membuat keputusan yang mengendalikan proses operasional, seperti keputusan pengendalian produksi. Hal ini melibatkan proses kontrol sistem (PCS) yang keputusannya mengatur proses produksi fiksi secara otomatis dibuat oleh komputer. Kilang minyak petroleum dan assembly lines dari pabrik-pabrik yang otomatis menggunakan sistem ini. C. Office Automation System atau OAS. OAS mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mengirim data dan informasi dalam bentuk komunikasi kantor elektronik. Contoh dari Office Automation OA adalah word processing, surat elektronik, electronic mail, teleconferencing, dan lain-lain. Kerangka kerja sistem informasi manajemen meliputi A. Foundation concepts atau membuat konsep sistem informasi, B. Development process atau mengembangkan sistem informasi, yang C. Business application, D. Management challenge, yang M. Information technology. Selanjutnya, peranan pengambilan keputusan. Sistem informasi manajemen menyediakan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini terdiri atas beberapa tipe, yaitu A. Laporan spesifikasi dan rencana awal untuk para manajer dikerjakan oleh Information Reporting System atau sistem pelaporan informasi. B. Dukungan ad hoc dan interaktif untuk pengambilan keputusan oleh manajer dikerjakan oleh Decision Support System atau sistem pendukung keputusan. C. Informasi kritikal untuk manajemen atas ditetapkan oleh Executive Information System atau sistem informasi eksekutif. Yang D. Nasihat pakar untuk pengambilan keputusan operasional atau manajerial ditetapkan oleh expert system atau sistem pakar. Dan knowledge based informasi system atau sistem informasi berbasis pengetahuan lainnya. Yang E. Dukungan langsung dan terus untuk aplikasi operasional dan manajerial dari end user ditetapkan oleh End User Computation System. Yang F. Aplikasi operasional dan manajerial dalam mendukung fungsi bisnis ditetapkan oleh Business Function Information System. Yang G. Produk dan layanan jasa yang bersaing untuk mencapai keuntungan strategis ditetapkan oleh Strategis Informasi System. Selanjutnya, peranan persaingan keuntungan strategis. Sistem informasi dapat memainkan peran yang besar dalam mendukung tujuan strategis dari sebuah perusahaan. Sebuah perusahaan dapat bertahan dan sukses dalam waktu lama jika perusahaan itu sukses membangun strategi untuk melawan kekuatan persaingan yang berupa: yang pertama, persaingan dari para pesaing yang berada di industri yang sama; yang kedua, ancaman dari perusahaan baru; yang ketiga, ancaman dari produk pengganti; yang keempat, kekuatan tawar-menawar dari konsumen; dan yang kelima, kekuatan tawar-menawar dari pemasok. Beberapa strategi bersaing yang dapat dibangun untuk memenangkan persaingan adalah: yang pertama, cost leadership, keunggulan biaya menjadi produsen produk atau jasa dengan biaya rendah. Yang kedua, produk differentiation, perbedaan produk, mengembangkan cara untuk menghasilkan produk atau jasa yang berbeda dengan pesaing. Yang ketiga, information, menemukan cara baru untuk menjalankan usaha, termasuk di dalamnya pengembangan produk baru dan cara dalam memproduksi dan mendistribusi produk dan jasa. Kemudian ada manfaat strategi untuk sistem informasi. Yang pertama, meningkatkan efisiensi operasional. Investasi di dalam teknologi sistem informasi dapat menolong operasi perusahaan menjadi lebih efisien. Efisiensi operasional membuat perusahaan dapat menjalankan strategi
penanggulan biaya low cost leadership. Yang kedua ada memperkenalkan inovasi dalam bisnis. Penggunaan ATM atau Automated Teller Machine dalam perbankan merupakan contoh yang baik dari inovasi teknologi sistem informasi. Dengan adanya ATM, bank-bank besar dapat memperoleh keuntungan strategis melebihi pesaing mereka yang berlangsung beberapa tahun. Penekanan utama dalam sistem informasi strategis adalah membangun biaya pertukaran atau switching cost ke dalam hubungan antara perusahaan dengan konsumen atau pemasoknya. Yang ketiga ada membangun sumber-sumber informasi strategis. Teknologi sistem informasi mampukan perusahaan untuk membangun sumber informasi strategis sehingga mendapatkan kesempatan dalam keuntungan strategis. Hal ini berarti memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak, mengembangkan jaringan telekomunikasi, menyewa spesialis sistem informasi, dan melatih end users. Kemudian ada sistem informasi dalam organisasi. Keterangan di gambar. Sistem informasi pada tingkat operasional yakni sistem informasi yang memonitor aktivitas mendasar dan transaksi dari organisasi. Misal kegiatan penjualan, penerimaan kas penjualan, tabungan, gaji, keputusan kredit, dan aliran bahan baku suatu pabrik. Yang kedua ada sistem informasi pada tingkat pengetahuan, yakni sistem informasi yang mendukung pekerja, pengetahuan, dan data dalam suatu organisasi. Tujuannya adalah membantu organisasi mengontrol aliran kertas kerja. Yang ketiga, ada sistem informasi pada tingkat manajemen, yakni sistem informasi yang mendukung monitoring, pengawasan, pembuatan keputusan, dan aktivitas administratif manajer. Yang keempat, ada tingkat strategis, yakni sistem informasi yang mendukung kegiatan perencanaan jangka panjang dan manajemen puncak. Perhatian utama dari sistem ini adalah menyesuaikan perubahan pada lingkungan eksternal. Sistem informasi mempengaruhi informasi. Ada teori ekonomi dan teori ekonomi mikro, di mana membicarakan keterlibatan sejumlah besar perusahaan di suatu negara dan negara lain dalam skala bahasan ekonomi mikro dan makro dengan segala aspek perdagangan dalam lingkungan negara dan internasional. Teori biaya transaksi. Teknologi informasi dapat membantu perusahaan dalam menurunkan biaya transaksi dan membuatnya lebih bernilai bagi perusahaan untuk melakukan kontrak dengan pemasok luar daripada menggunakan sumber-sumber penawaran dari luar. Selanjutnya ada teori agensi. Teknologi informasi memungkinkan bagi organisasi untuk mengurangi keseluruhan biaya manajemen dan memungkinkan untuk meningkatkan revenue, sementara manajemen menengah dan pekerjaan-pekerjaan klerikal dapat dikurangi. Ada teori perilaku, karena teknologi informasi digunakan untuk mempromosikan nilai-nilai dan keinginan organisasi. Pengaruh teknologi informasi adalah sebuah refleksi dari apa yang direncanakan atau diinginkan organisasi dan perancang sistem. Dalam model perilaku perusahaan, pengaruh sistem informasi tidaklah sederhana dan langsung seperti model ekonomi. Selanjutnya ada teori keputusan dan pengawasan. Fungsi organisasi adalah membuat keputusan di bawah kondisi yang tidak pasti dan beresiko serta tetap berada di bawah batasan rasionalitas. Teori sosiologi, oligarki dan rutin teori sosiologi memfokuskan pada pertumbuhan hierarki, struktur birokrasi dan prosedur operasi standar sebagai alat utama bagi organisasi dalam rangka menghadapi lingkungan yang tidak stabil. Teori post-industrial, bentuk dan struktur yang bermuatan pengetahuan. Teori budaya, teknologi informasi dan sumber dasar, teknologi informasi dan asumsi dasar. Teknologi informasi dapat mengancam atau mendukung budaya sebuah organisasi. Berkembangnya teknologi komputer mikro mengancam manufaktur komputer, mainframe, dan para pelanggannya. Yang terakhir, teori politik. Teknologi informasi sebagai sumber daya politik. Teori politik menggambarkan sistem informasi sebagai outcome dari persaingan politik antara sub-sub kelompok untuk mempengaruhi kebijakan, prosedur, dan research organisasi. Selanjutnya yang ke-12, manajemen data. Manajemen data adalah proses pengumpulan, penyimpanan, pengamanan, dan penggunaan data organisasi. Meski memiliki beberapa sumber data berbeda saat ini, organisasi harus menganalisis dan mengintegrasikan data untuk memperoleh kecerdasan bisnis guna perencanaan strategis. Manajemen data mencakup semua kebijakan, alat, dan prosedur yang meningkatkan kegunaan data dalam batas-batas hukum dan peraturan.
Mengapa manajemen data penting? Data dianggap sebagai sumber daya yang berharga bagi organisasi modern. Dengan akses ke banyak data dan berbagai tipe data berbeda, organisasi membuat investasi besar dalam penyimpanan data dan infrastruktur manajemen. Organisasi menggunakan sistem manajemen data untuk menjalankan operasi kecerdasan bisnis dan analisis data dengan lebih efisien. Kami memberikan beberapa manfaat manajemen data di bawah ini. Meningkatkan pendapatan dan laba. Analisis data memberikan wawasan yang lebih mendalam ke semua aspek bisnis. Kita dapat menindaklanjuti wawasan ini untuk mengoptimalkan operasi bisnis dan mengurangi biaya. Analisis data juga dapat memprediksi dampak masa depan dari keputusan, meningkatkan pengambilan keputusan dan perencanaan bisnis. Oleh karena itu, organisasi mengalami pertumbuhan pendapatan dan keuntungan yang signifikan dengan meningkatkan teknik manajemen data mereka. Selanjutnya, mengurangi inkonsisten data. Silo data adalah kumpulan data mentah dalam organisasi yang hanya dapat diakses oleh satu departemen atau grup. Silo data menciptakan inkonsistensi yang mengurangi keadaan hasil analisis data. Solusi manajemen data mengintegrasikan data dan menciptakan tampilan data terpusat untuk meningkatkan kolaborasi antar departemen. Memenuhi keputusan terhadap peraturan. Undang-undang seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan California Customer Privacy Act CCPA memberikan konsumen kontrol atas data mereka. Individu dapat menempatkan jalur hukum jika mereka menganggap bahwa organisasi mengambil data tanpa persetujuan, tidak mengontrol lokasi dan menggunakan data dengan baik, menyimpan data meski data telah diminta untuk dihapus. Oleh karena itu, organisasi memerlukan sistem manajemen data yang adil, transparan, dan rahasia sambil tetap menjaga akurasi. Selanjutnya ada pendekatan database management system atau DBMS. Definisi: mengkonsolidasikan pencatatan data ke dalam satu database yang dapat diakses dengan berbagai program aplikasi yang berbeda. Software interface antara user dan database data disimpan satu kali dan terpisah dari program aplikasi database application programs. Fungsinya membuat dan memproses forms, membuat dan mengirimkan queries, membuat dan memproses reports, mengeksekusi logika aplikasi, dan mengontrol aplikasi. Di sini ada macam-macam database, yaitu ada operasional, menyimpan data yang detail yang dibutuhkan untuk mendukung proses bisnis dan operasi perusahaan. Terus ada distribute, yaitu database yang diulang dan didistribusikan secara keseluruhan ataupun sebagian ke server jaringan pada berbagai lokasi. Selanjutnya ada eksternal, yaitu berisi banyak sekali informasi yang tersedia dari layanan online komersional maupun dari berbagai sumber dalam World Wide Web. Terus ada data warehouse, yaitu data berukuran besar yang menyimpan data yang telah disaring extract dari berbagai operasional, eksternal, dan database lain dalam organisasi. Selanjutnya ada data mart, yaitu database yang menyimpan kumpulan data tertentu dari sebuah data warehouse yang fokus pada aspek tertentu dalam perusahaan, misalnya satu departemen atau satu proses bisnis. Selanjutnya ada data mining, yaitu aktivitas analisis terhadap data dalam suatu data warehouse untuk mendapatkan pola dan kecenderungan yang tersembunyi dalam aktivitas bisnis masa lalu. Selanjutnya ada pengendalian sumber daya data. Untuk memanfaatkan penggunaan sumber daya data secara efektif, efisien, dan ekonomis, prosedur yang harus dipasang untuk pengendalian sumber daya data antara lain meliputi 1. Pembuatan backup arsip data, 2. Penyimpanan data di lokasi terpisah untuk arsip backup, 3. Penentuan akses terbatas atas arsip data berdasarkan otorisasi dan penggunaan password, yang keempat penggunaan teknologi biometrik
seperti jari atau cetak retina untuk akses data yang resikonya tinggi. Yang kelima, pembatasan kemampuan query agar data sensitif tidak dapat dibaca. Keenam, pembuatan backup secara periodik seluruh basis data. Dan yang ketujuh, pembuatan prosedur pemulihan atau recovery untuk memulai suatu sistem dari arsip backup dan register transaksi. Selanjutnya komunikasi data, yaitu dari terminal, modem, selanjutnya komputer. Gambar menunjukkan skema dasar komunikasi data. Ini adalah komunikasi komputer paling sederhana. Satu terminal dihubungkan dengan satu komputer. Terminal dapat menjadi pengirim dan komputer dapat menjadi penerima atau sebaliknya. Seperti halnya komunikasi antar manusia, pesan komputer harus bergerak melalui suatu saluran. Selanjutnya jenis-jenis jaringan. Jaringan Datacom dapat berupa jaringan luas, WAN atau jaringan setempat, LAN, dan jaringan metropolitan, MAN. Jaringan luas, WAN, jaringan luas Wide Area Network atau WAN meliputi area geografis yang luas dengan beragam fasilitas komunikasi seperti telepon jarak jauh, transmisi satelit, kabel bawah laut. WAN umumnya melibatkan host komputer dan beragam jenis perangkat keras dan perangkat lunak komunikasi. Contoh WAN adalah jaringan perbankan antar daerah dan sistem pemesanan penerbangan. Jaringan setempat LAN, sebaliknya jaringan setempat lokal area Network meliputi area yang terbatas, namun perbedaan ini berubah dengan semakin meluasnya ruang lingkup cakupan LAN. LAN umumnya menggabungkan hingga ratusan komputer berlokasi di area yang lebih kecil. Jaringan metropolitan MAN, orang sering mendengar istilah jaringan metropolitan atau metropolitan area Network atau MAN. Ini adalah jaringan meliputi keseluruhan suatu kota. Kemudian ada aplikasi internet. Internet dapat digunakan untuk segala jenis komunikasi, tetapi inilah beberapa yang tampaknya merupakan jenis komunikasi yang sangat baik, yaitu yang pertama manual kebijakan dan prosedur, yang kedua informasi produk dan harga, yang ketiga informasi pegawai, yang keempat lowongan pekerjaan, yang kelima dokumen yang memerlukan tanda tangan, yang keenam jadwal dan kalender, yang ketujuh akses ke database, dan yang kedelapan ada akses ke groupware. Penggunaan internet untuk akses ke groupware potensinya sangat tinggi. Groupware adalah nama yang diberikan kepada perangkat lunak yang digunakan dalam sistem pendukung keputusan kelompok atau group discussion support system. Beberapa orang bersama-sama memecahkan suatu masalah. Penjualan jasa internet seperti netware dan penjualan groupware seperti IBM atau Lotus Notes sedang menambahkan berbagai kemampuan pada produk mereka yang diarahkan pada penggunaan net untuk pemecahan masalah secara bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang tadi kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.